suaranya agak menggema, jadi agak pelan-pelan biar gak numpuk kata dan kalimatnya. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat di jadwal yang tertunda dan bergeser. Tertunda karena sesungguhnya tahun lalu saya diminta hadir di sini, bahkan juga sebetulnya besok Idul Fitri saya diminta untuk khotbah Idul Fitri di Krian, tapi karena kemudian rumah saya itu Purwokerto, jadi kalau kemudian dari Jepara pulang ke Purwokerto di tanggal-tanggal puncak mudik kita rada angel, apalagi kemudian saya ada jadwal ke Cilacap juga, akhirnya ya geser insya Allah Idul Adha atau tahun depan. Bapak Ibu, ini hari Kamis Jumat, berarti ada waktu 2 hari untuk makan siang. Maka monggo nanti setelah acara ini makan siang bersama. Ya, kan begitu? Sudah dianggarkan belum, Mas? Oh, belum. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kalau bisa, kan masih ada waktu direncana untuk hari Jumat. Ya. Habis Jumatan makan siang bersama, pesta sebelum Ramadan. Oke. Bapak Ibu, insya Allah awal puasanya bareng, insya Allah Idul Fitrinya bareng. Ini agak dalam tanda petik meringankan beban hati karyawan rumah sakit yang kebetulan belum Muhammadiyah, betul. Iya, aku ngerti ya suasana batin. Saya juga ngurusi rumah sakit dengan 600 karyawan, itu pas kalau bodone ra bareng, itu karyawan ya bingung loh Pak. Takoni, Mbak, dengan pegawai rumah sakit rumah nih, iya. Kok Muhammadiyah senengannya beda tuh Mbak? Kulo nggih bingung mau, ngono ki Pak jawabannya. Lah, itu kalau nggak ngerti kan begitu jawabannya, merepotkan. Maka alhamdulillah tahun ini bareng, puasanya bareng, lebarannya bareng, meskipun sempat beredar bahwa tahun ini lebarannya nggak bareng, tapi insya Allah keputusan yang akhir insya Allah bareng. Nah, Bapak Ibu, ini kadang kita perlu menjelaskan dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena puasa tinggal Ramadan tinggal 2 hari, lalu kemudian kita menyelenggarakan kajian spesial menjelang Ramadan, itu mudah-mudahan bagian dari ekspresi kita seneng kalau Ramadan datang. Sebab dimanapun, Semarang, Demak, Jepara, dimanapun itu hampir sama, ada sekelompok orang yang berkata alhamdulillah poso meneh, tapi ada yang sebelah ngomong bala poso meneh. Maaf, poso meneh itu hurufnya katanya sama persis, tapi gara-gara intonasi maknanya berbeda. Yang satu alhamdulillah poso meneh, yang satu bilang wala poso meneh. Selalu ada itu, dan mohon maaf intonasi itu perlu diperhatikan. Saya berikan contoh-contoh, dan intonasi itu maknanya bisa bergeser. Ya, iklan KB 2 anak lebih baik, itu iklannya begitu, tapi gara-gara anak saya 5, saya membacanya 2 anak lebih baik. Ya, tergantung corone maca. Contoh lain, saya tadi masuk ke sini diperintah tukang parkir lurus
manut. Terus manut. Tapi maaf, dengan bapak-bapak boncengke konco kerja, terus bojomu weruh muni terus mandek. Padahal kalimatnya podo terus, tapi maknanya bisa ya. Ya, ini banyak kalimat yang pakai intonasi maknanya bisa berubah. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk yang pakai intonasi pertama. Amin ya robbal alamin. Maaf Mbak, ini yang nyuting kalau saya geser gerak dengan bisa nyambi apa ken ngono wae. Kalau aku ubah ngono bisa nyaut. Maksudku nak geser ini nyaut. Oh bisa ya, kalau bisa tak pelan-pelan gue. Ya. Soalnya kan kalau karena itu anteng nggak gerak kameranya, kalau saya geser, ya ini kok hilang. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau saya maju, sekitar akan masih kelihatan wajah. Oke. Ya soalnya kalau tingginya sesuai hati senang. Nah Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, supaya di sini juga bisa melihat saya kadang-kadang geser begini. Nah, supaya di sini juga bisa melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa kemudian mudah-mudahan kita termasuk bagian yang pertama, yang gembira, yang bahagia dengan datangnya Ramadan? Bapak Ibu, karena tadi ayatnya dibaca saya sangat indah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu sangat istimewa karena bulan diturunkannya Al-Quran. Di ayat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nanti nyambung. Quran itu kalau di Al-Baqarah 185 sebut hudan linnas, di satu ayat kedua sebut hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa bisa juga menjadi petunjuk seluruh manusia. Nah, Qurannya juga menyebut faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kalau ketemu Ramadan maka puasalah. Jadi aslinya perintah puasa Ramadan itu di 185. 183 itu hanya pengumuman kalau puasa itu hukumnya wajib. Tapi puasa Ramadan ditemukan perintahnya di surat Al dan 185. Waman syahida minkum syahra falyasumhu. Kalau ketemu dengan bulan itu maka puasa. Nah, yang 183 menyebut puasa itu la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, Ramadan, kenapa kita gembira senang dengan adanya Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang dia menjadi petunjuk bagi kita. Kita diperintah puasa tujuannya agar menjadi orang yang takwa. Takwa itu petunjuknya berwujud namanya Al-Quran. Ini dibeng-beng di bodoh. Anda Bapak Ibu bisa merumuskan kalimatnya bebas. Puasa tujuannya agar kita takwa. Takwa itu disebut oleh Al-Quran bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kalau puasanya menjadi takwa, menjadikan Quran sebagai petunjuk yang turunnya pada bulan Ramadan. Oke. Bapak Ibu, makanya maaf, saya nanti agak santai materinya karena saya punya semangat ubur-ubur ikan lele. Sing sabar ya. Bapak Ibu, mohon maaf, saya mulai. Puasa itu tujuannya takwa. Maaf, bukan menurunkan berat badan. Sorry, saya terpaksa menghadap ke sini. Ya, tidak dalam rangka menurunkan berat badan. Sebab kalau puasa tujuannya menurunkan berat badan, yakin gagal. Karena sebulan puasa turun 3 kilo, Syawal seminggu naik 7 kilo. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Maka tujuannya bukan itu. Tujuannya agar kita menjadi takwa. Nah, Kanjeng Nabi ditanya, takwa itu apa? Beliau kan dengan sangat simpel, lembut menyebut takwa haruna. Takwa ini neng kiri, neng bergawa orang mudeng. Akhirnya ada orang yang awan-awan udut, Mas, kok ngerokok ora poso Mas? Puasa. Lah kok ngerokok? Takwa itu di sini. Kelihatannya saya merokok tapi hati saya puasa. Wah, ini sangat pinter kita. Maksudmu gini Mas? Ya, Bapak jangan hanya melihat lahiriahnya. Puasa itu takwa, takwa itu di sini. Meskipun saya kelihatannya merokok, tapi hakikatnya saya puasa karena takwa urusannya di sini. Saya bilang, Mas, nggak bisa Mas. Dia bilang, nggak bisa dong. Jelas-jelas merokok kok itu kosong. Dia mantap, Bapak hanya mampu menangkap lahiriahnya, nggak bisa menangkap batin saya. Wah, keren. Saya dalili akhirnya, Mas, nahkumu bil ghawair. Saya hanya boleh melihat lahirnya Anda merokok berarti raposo. Jawabannya mantap, itulah dolman Ustaz. Nggak bisa melihat kedalaman. Saya akhirnya turun emosi, marah. Apa kata dia? Ustaz bercoba puasa marah-marah, saya merokok hati saya damai. Mantap juga anak ini. Akhirnya saya nggak pakai mikir panjang, saya tampar. Plak-plak, lupa maaf Pak, kok ngeplak Pak? Maaf Mas, aku niatnya lulus. Lo kenapa keplak Pak? Kamu nggak mampu menangkap batin saya. Kamu hanya bisa menangkap lahiriah saya. Mendiri kan gitu. Mohon maaf, kita nggak bisa begitu. Makanya saya tambahkan, ibu-ibu kalau pas dengan suami kurasa bahas batin suami. Hati dan pikiran suami ibu-ibu nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol fisiknya. Bener ngomong wong loro terasa mending ini percuma visimu nang kene tapi hatimu pikiranmu nang kono. Itu kalau suami cerdas pejabat. Yo wis tak krono sing penting pikiranku nang kene. Tambah mumet meneh. Makanya orang sangat menilai batin apa-apa. Iya. Nah, kemudian kita ini alhamdulillah Allah hadirkan para sahabat Nabi yang bersedia menjelaskan takwa itu lebih rinci, lebih detail supaya gampang dipahami. Ya, itulah sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian menjelaskan kepada kita. Sahabat Nabi yang masyhur kan ada 4 yang orang semua kenal. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Pada peristiwa Isra Mi'raj, orang yang pertama menyatakan kebenarannya adalah Abu Bakar. Ada yang namanya Umar bin Khattab, orangnya tegas keras, diberi gelar Al-Faruq karena kemudian dia sanggup memisahkan yang benar dan salah dengan tegas. Islam anyar tapi tegas. Banyak kita yang Islam lama seperti Rasul. Ya, tegas. Kafir tegas, jadi mukmin ya tegas. Nah, Bapak Ibu, Utsman diberi gelar Dzun Nurain yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena Utsman menikahi 2 putri Rasulullah. Ini maaf, pelajaran tamat sejarah. Dzun Nurain memiliki 2 istri, punya istri 2 putri Rasulullah. Dinikahi, tapi maaf, nggak boleh balik. Ya, menikahi kakaknya meninggal, lalu menikahi adiknya. Itu boleh. Dalam bahasa orang Jawa yang turun ranjang. Maaf, diponakan daripada dirawat kongyo lebih baik dirawat ponakan. Bukan karena soal ipar. Filmnya apa judulnya? Apa? Ipar adalah bukan karena itu. Jadi maaf Mas, dengan menikah pas melamar
sing mbok lamar kakaknya, sing ngetokno wedon adine, lho terus lho kok apik adine. Itu tidak boleh, menikahi dua-duanya tidak boleh. Jadi kalau kemudian Anda ingin menikahi adiknya, dan menunggu istrimu mati dulu. Dan masalah mati dulu. Yusuf kepala ini nanti masalahnya. Maaf, boleh menikahi adiknya setelah kakaknya tidak ada. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau mengumpulkan dua saudara, haram. Ya. Maka sebaiknya juga saya ingatkan, ipar jangan tinggal di rumah ipar, akan bermasalah. Ya niatnya apik daripada kos melu gak dinilai. Ya akhirnya sing ngeter-ngeter usul ngeter mulih malah bojone mbak ini. Serwet. Ya, hati-hati. Nah, yang keempat namanya Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Beliau diberi gelar Babul Ilm karena kecerdasan yang luar biasa. Nah, beliau membantu menjelaskan kita tentang takwa yang nanti akan menjadi barometer kita. Apa itu? Beliau mengatakan al-khawfu minal jalil. Takwa itu al-khawfu minal jalil, selalu merasa dilihat oleh Allah sehingga dia takut kepada Allah luar biasa. Wujudnya ini Bapak Ibu, siang besok Sabtu mulai puasa, berkumur untuk wudhu sholat zuhur, berkumurnya sekali, meludahnya berkali-kali. Saya ulangi, berkumur sekali, meludah berkali-kali karena khawatir jangan sampai ada sisa air wudhu masuk ke ronggongan. Inilah hebatnya orang puasa. Setetes air sudah di mulut, tidak ada orang lain tahu, tidak bisa direkam CCTV, tidak merugikan rumah sakit. Kita sanggup untuk tidak menelannya. Kalau puasa kita berhasil dan istiqomah menjadi seperti ini, menjadi takwa, insya Allah berbodoh setelah lebaran, baju sak tetes lebih lepas, apa meneh lakukan rumah sakit, apa meneh suntikan, apa meneh ini, apa macam-macam, sehingga asli Pak, kalau kemudian setiap kita puasa dengan bagus, rumah sakit kekayaan akan dijaga dengan bagus, karena semua karyawannya merasa dilihat oleh Allah. Neng masalah ini kadang-kadang kita itu susah istiqomah pas poso, banyu sak tetes dilepeh, berbodoh gunting tuntas. Iya, perban gawa mulih sampai anaknya kabar nunggu kita perban rumah sakit ibu pondoknya itu kantor, tapi seadah orang. Insya Allah nggak ada cerita seperti itu karena kita istiqomah dengan puasa kita. Amin ya Rabbal. Mohon maaf, saya kemarin pengajian di Gradika itu aula Gubernur Jawa Tengah. Ya, peringatan penyambutan Ramadan di tingkat Jawa Tengah, mengundang Polda, mengundang OPD, mengundang Forkopimda, kejaksaan tinggi, pengadilan tinggi, semua dihadirkan. Saya pesen ini, Pak Sekda, karena Pak Sekda hadir, sekretaris daerah, saya bilang ke Pak Sekda, tolong kalau besok dengan ke Magelang ketemu Prabowo, tolong sampaikan. Kalau bupati, wali kota, gubernur, sak presiden dengan pola seperti ini, banyu sak tetes nggak mau menelannya, insya Allah duit negara aman. Ya, saya macam betul. Wes rasa retret suwi-suwi, tanamkan nilai ini bahwa banyu sak tetes nggak berani mengambil, apalagi yang lebih besar dari itu. Tapi kadang-kadang ya Allah, pas poso banyu sak tetes dilepeh, berbodoh aspal rong tangki diangkut. Itu problem. Maka daripada mengkritik orang lain, saya berikan contoh pada diri kita sendiri. Insya Allah
yang di MPKU, yang di BPH, yang di PCM, di PDM. Kalau posonya bener, insya Allah setetes saja nggak berani. Kalau istiqomah, insya Allah duit PDM, duit PCM, kekayaan Muhammadiyah aman dari tangan kita. Ya, ini yang disebut istiqomah. Loh Pak, berat Pak istiqomah. Ya, saya jawab, istiqomah memang berat, yang ringan istirahat. Ya, kalau begini istirahat. Makanya tanya, ngurusi Muhammadiyah, saya apa? Iya, orang kuat selesai istirahat. Tapi kalau istiqomah pasti kemudian akan ada kebaikan di ujungnya. Satu, maaf, di rumah atau di ruangan, di rumah misalnya dispenser ada, kulkas ada, teh panas ada, es teh ada, semua makanan, minuman, buah-buahan ada, halal. Tapi orang puasa itu semuanya halal, dia bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya sebelum masuk waktunya. Kalau puasa kita berhasil menjadi takwa, yang halal-halal saja bisa dihindari, insya Allah yang haram lebih mudah dihindari. Kalau cahnom, kira-kira poso, kopi bisa dihindari, insya Allah irengan bisa dihindari. Karena saya tahu salah satu problem anak muda di sini. Sing kacau meneh pas poso kopi dihindari, berbodo pesta irengan. Kacau banget. Ya, pernah ya berita terlalu cukup banyak untuk kemudian dibuka, tapi tidak perlu disebut kasus per kasus. Tapi itu yang kemudian kita lihat. Kalau puasa kita berhasil, yang halal bisa dihindari, mudah-mudahan yang haram lebih mudah dihindari. Tapi masalahnya menghindari haram karena barangnya itu mudah. Yang sulit itu menghindari yang haram karena sebabnya. Maaf, menghindari babi, menghindari daging anjing itu mudah. Sing angel itu menghindari titik colongan. Ya, ayam yang kemudian mati sebelum disembelih. Ngerti kan ayam tirai? Ya, yang mati kemarin, maaf, truk isinya ayam potong. Ya, luar biasa, banyak bertumpuk-tumpuk. Ada loh, kalau yang di pinggir-pinggir enak, yang dibawa truk dari Jepara ke Semarang, dia bisa melihat pemandangan indah. Masih di tengah-tengah tuh, nesek. Dia diyoi kancaran, di sini kancaran betul. Ya, orang bisa dalam pemandangan jelas. Ya. Ada kemungkinan nggak? Maaf, ada kemungkinan nggak mereka ada yang mati di perjalanan? Kemungkinan ada kan? Kira-kira main di Dolbora. Ya kan? Maaf Mbak, kalau pas ada resepsi, kalau ada resepsi lah, dapat nasi bok, nasi kotak, di dalamnya ada ayam. Pernah berpikir nggak? Ini kira-kira asli disembelih kok mati sebelumnya? Itu orang mikir enggak. Oke, kita ini enak. Maaf, bodoh. Aku yang ngomong. Kenapa? Sebab kalau kita mikir malah mikir kosong. Ya, karena kita punya kaidah al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-keraguan. Yakin ini tidak bisa digugurkan dengan keraguan-keraguan. Ini disembelih apa mati, disembelih mati, tidak perlu bertanya begitu. Asal kita. Maaf, kadang-kadang kita ketemu situasi sampai kita berdoa begini. Allahumma ya Allah rasulullah tiba wa ya Allah tunjukkan sing bener sesuk bener. Kadang-kadang bener mergo ora selalu ini praktik nak bener. Umpama ngerti rawan kok ijek. Ya. Wa arna batila wa rasulullah ya Allah tunjukkan sing salah iki cetha salah. Mergo maaf meskipun salah, kadang-kadang kita ngerti kalau itu salah. Contoh,
karena dilakoni wong akeh. Lampu kuning sebelum merah artinya apa? Dalam undang-undang lalu lintas, alon-alon direm karena mau merah. Ono sing ngatur. Lampu kuning artinya gaspol. Setelah ketemu abang, asli kan ini salah, tapi semua menjalani akhirnya nggak ngerti kalau itu salah. Akhirnya sing bener malah masalah. Kuning malah mandek dianggap pemberi. Ya maaf, ditabrak buru-buru bener. Ya, jujur mau salah kan malah selamat kan kita. Itu situasi kita ngerti salah, kalau setelah bernaga, suwe-suwe rakyat itu ngakui salah. Kalaupun tahu dari sebenarnya nolong ini jualan ini, bos daripada mandek diantem pembuli. Kalau enggak, mobil sampai kisah belakangnya bisa menghindari. Ini kalau nyeneni supirannya aja, coba bapak ibu. Kalau ini roto, maaf, enggak kaitannya dengan dampak-dampak yang lain. Pak, contohnya, ada orang berkata begini, Mbak, menukir belum Mbak. Jawabannya, lah kontrolnya ngomong atau Mbak tidak benar. Ini kontrak bahaya, aman-aman, ya. Atau kalimat yang lebih rumit yang mungkin kita pernah dengar atau bahkan mengucap sendiri. Ini jadi yang benar ini. Lu tapi orang ini raja itu, orang ini yang mati. Kan dari kancane Mbak, kau sebenarnya baik, cijalul naramu. Ada keadaan, maka kita dengan kuasa mudah-mudahan terlatih untuk menghindari yang haram, sebab sudah terbiasa menghindari yang halal bisa. Satu. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Ramadan itu bulan Al-Quran, maka orang yang puasa dengan benar mestinya dekat dengan Al-Quran. Mestinya dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Ya, menjaga konsistensi, menjaga keistiqomahan sampai akhir, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Mohon maaf, sebagian muslim itu menjadikan Quran, maaf, meskipun saya tidak mengatakan salah, tapi mestinya tidak hanya itu. Quran maaf ditulis kecil-kecil, dibungkus mori kain putih, jadi ulama. Jadi ini kanggo nolak setan. Padahal pas-pasan setan itu semetu. Kan malah ada semetu tuh. Setannya mulut menjeruk. Gara-gara dia alami bahasa Arab. Maaf, pernah nonton film vampir nggak? Film vampir Cina itu, sing mencolok-mencolok terus kan? Nah, biar berhenti kasih apa? Simak tulisan Cina karena film Cina kan? Tempeli huruf Cina. Isa lolos, maka kemudian pintu rumah kita, jendelanya, pintunya pasangi tanpa Jumat Cina, mungkin setannya esok. Dan ketika kita nonton film vampir itu, rata-rata lucu buyung ngekek. Karena ya ramai apa? Tapi mohon maaf, di Cina itu hanya film, di kita itu nyata. Ngeri lagi. Kira-kira orang nyala mata beli untuk betul nomor. Ada lagi maaf, Quran hanya untuk musir jin. Pindah rumah, bacakan Quran, dan sini metu. Kalau mau corak akeh, sini metu ini pindah mas sebelah. Oh mas sebelah ini mau corak benda, metu sini, metu meneng. Akhirnya ini merapikan udut. Jin itu dengar nopo gak pernah dusir serang nol. Lu maaf jin salah apa oleh kok usir-usir. Oh biar menikmati hidup seperti kita itu Pak. Terus orang alamnya dewe. Ada lagi maaf
nyanyi. Obat hati ada 5 perkaranya, yang pertama baca Quran dan maknanya. Nyanyi terus kata mau belas. Iya. Ya kan? Ngerti obat hati ada 5. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nyanyi terus. Ini podo karo pasien datang ke dokter, dok, kepala saya pusing, badan greges, badan gak enak, fokus. Mungkin ini biasa, kamu santai aja, tenang. Bisa panas buat saya sekarang. Bismillah, kasih resep paracetamol 3 kali 1, vitamin 1 kali 1. Oh ini sudah mulai. Kalau mau nyanyi, oh kaki jenenge paracetamol, nyanyi terus pratuk obat. Kira-kira apa ya? Oh ini loh, datang ke dokter balik dan PKU, dok, itu kurang ajar belas. Lah dokternya tanya, lah obatnya sudah diminum, lah obat yang mana? Minum. Lah kemarin nggak kasih resep kok. Lah itu saya nyanyikan dok. Itu mesti dokternya balik. Nah itu orang benar. Maaf, bukan salah nyanyinya, bukan salah lagunya. Waktu itu hanya mengingatkan, tapi kemudian kalau tidak dilakukan ngapain? Pengemudi kesekrot, tombol hati, ekonomi, musim pertama, ngocok Quran, sama yang den mari yang ngocok, mosok nyanyi. Dan maaf, kalimatnya cekrot, baca Quran dan maknanya. Ini sudah mau Maret, sudah lagi April, perayaan Hari Kartini. Tolong jangan sampai, apalagi Kartini dari Jepara, jangan sampai kita kalah semangat dengan Raden Ajeng Kartini. Hampir 200 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, Kartini itu ngaji orang mudeng takon kiai ini. Bahaya Soleh Darat yang juga menjadi kiainya Kiai Ahmad Dahlan, dia ditanya, bahaya tolong ini diterjemahkan supaya saya paham. Sementara banyak di antara kita moco itu paham penting. Meskipun nanti saya jelaskan sudah, tapi jangan sampai berhenti di situ Bapak Ibu. Makanya ngaji Ramadan habis tarweh diberi nama tadarus, bukan sekedar murotal. Murotal nggak salah, tapi harus ditingkatkan dengan tadarus, mengkaji, memahami. Nanti akan saya tunjukkan supaya hidup kita enak, nyaman, bahagia, sehingga kemudian bisa terus nyaman dalam hidup kita. Dan kemudian bersemangat beramal, kita Quran dibaca. Mohon maaf, Raden Ajeng Kartini memberi contoh kepada kita untuk mengkaji Al-Quran. Sementara biasanya kalau Kartininan sing ditiru hanya jaringnya. Tidak salah, tapi eman. Semangat Kartininya yang kemudian tidak kita ambil. Nah, Bapak Ibu, Quran mari kita bedah pelan-pelan, petunjuk hidup untuk kita. Ya, Bapak Ibu, saya akan berikan contoh yang paling penting. 1. Wa ashuruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan pasanganmu, dengan suamimu, dengan istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Kalau zaman dulu bapak ibu, naik lagi ayah bunda, biar pakai mami, simbol bapak ibu. Sekarang anak-anak kota menyebutnya papa mama, sikroto, nyantri, abah, umi. Mana yang bagus? Semuanya bagus, asal itu dianggap ma'ruf, dianggap baik oleh minimal keduanya. Bahkan maaf, mau papi mami juga boleh. Tapi maaf, kalau mau panggil papi mami, yo ngecek awake sih. Siji dicek awake, loro tonggone. Jangan sampai seperti yang disolo, papi, nopo mi, derep yo, enak. Kan enak banget dong. Bukan salah apa perilakunya, masuk pakai maju,
ini matur. Kan keren banget Bapak yang dengan matur. Oh, yang penting kemudian ma'ruf baik kedua. Kan contoh ringan dulu. Nanti kita misalnya lagi di ini mungkin banyak yang hafal di Tabarok ya, di ayat yang ke-15 Al-Mulk ayat 15 Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihil nusyur. Allah jadikan bumi ini untuk mudah dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka travelinglah, maka pikniklah, wa kulu min rizqihi, dan kulineranlah. Jalan-jalan, piknik, kalau makan-makan itu perintah Quran. Makanya nanti misalnya dalam rangka ulang tahun PKU Muhammadiyah akan melaksanakan surat Al-Mulk ayat 15. Yang ini sih contoh maksudnya. Maksudnya Pak ada yang seperti ini? Alhamdulillah. Ya kemarin terakhir karyawan rumah sakit Rumani saya ke Rumah. Maaf, saya biasa ngomongin Pak biasanya. Ya, mudah-mudahan dapat rezeki. Akan gitu, amin, amin. Ya minimal nyusun RKB di Kalimantan lah, kan begitu. Kalau tidak kan begitu. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makan. Mohon maaf. Quran 1. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Ustaz saya nggak lancar. Ramadan memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas bacaan kita, maka sewaktu senggang digunakan untuk baca Quran saling menyemangat. Saya nggak lancar Ustaz. Baca Quran fase Allah turunkan rahmatnya, berbata-bata Allah berikan 2 kebaikan. 1 kebaikan baca, 2 kebaikan usaha. Rasanya nenek kancane jawab enggak salaman cara rolas. Pokoknya aku rasa belas. Kosok aku ora maca belas. Lebih bagus baca salah daripada enggak pernah salah karena enggak baca. Naik lagi kita harus ditingkatkan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat supaya hidup kita semakin enak. Sehingga kita ngerti kenapa para pendiri Muhammadiyah bersemangat menyelenggarakan ini, bagian dari untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kita yang tinggal meneruskannya, bismillah bisa merawat ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Mohon maaf, ya kadang-kadang saya memahami betul. Kenapa? Karena seiring waktu, ya Muhammadiyah terus berkembang. Kita yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah sangat mungkin sejak awal memang dari keluarga besar Muhammadiyah, tapi sangat mungkin kita dari keluarga besar yang berbeda. No problem. Iya, di Muhammadiyah itu kan kalau orang sakit kan tidak pernah ada masalah, ada kecelakaan, Pak kita tolong. Tidak pernah. Sebentar. Islam atau Kristen? Agamanya siapa? KTP dilihat. Oh Islam Pak. Kita tolong sebentar. Ini Muhammadiyah Pak NU. Muhammadiyah Pak. Oh kita tolong. Kosek. Pan apa PKS? Oh pan kosek. Pannya Amin Rais kalau dulu biasa. Selang mati loh Pak. Ya, kita nggak pernah bicara tentang teriak-teriak rahmatan lil alamin. Kita nggak pernah teriak macam-macam. Islam juga begitu sama. Muhammad yang mengajarkan kepada kita. Ya, maka bagus kalian, tetapi itu dengan latar belakang yang berbeda. Ya, saya paham betul Bapak Ibu. Ada yang dari asli keluarga Muhammadiyah, ada yang dari mana. Tetapi begitu bismillah kita bekerja di amal usaha Muhammadiyah, ayo bismillah bareng-bareng kita seiring sejalan. Insya Allah indahnya luar biasa. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang tuanya bahas yang sepele soal bismillah dan karo Allah. Mohon maaf, dulu ada jamaah haji Tarbiyah Muhammadiyah tahun 2008 itu pas haji di Mekah.
malam Jumat masuk pertama kali masjid sholat isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya enggak dengar. Rampung sholat, jamaah itu tanya ke saya, Ustaz, masjid ini apa Muhammadiyah? Aku bingung diri maksudnya. Lah kok tadi nggak ada Bismillahnya? Lah hubungannya apa kan Muhammadiyah? Lo kan Muhammadiyah kan Bismillah Pak. Akhirnya saya mumet. Iya, akhirnya. Sesuk subuh rangkang kunut. Masjid Haram nggak ada kunut. Rangkang subuh Pak, berarti itu Muhammadiyah. Jujur. Begitu Jumatan adanya penpindo Pak. Dia rampung Jumatan takon Pak segenah piye maksudmu? Jadi itu Muhammadiyah, mungkin adanya loro. Pak, ini Muhammadiyah itu. Tenang saja, kita Muhammadiyah NU persis sedulur Pak. Iya. Jangan kemudian mengeraskan diri menjadi Muhammadiyah, hubungan dengan orang lain tidak benar, tidak boleh. Iya. Tidak masalah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Kemudian kita menjadi keras saja gara-gara seperti itu. Biasa saja kita, tetapi kemudian yang penting kemudian tidak membawa yang aneh-aneh ke dalam amal usaha Muhammadiyah. Begitu. Tapi kalau diri kita, mohon maaf, nanti pas taraweh sak kampung ning nggonmu sing taraweh 23 kabeh. Apa terus tekan kantor ini 23 ya taraweh. Longi 10 ora iso. Ndak perlu begitu. Longi genut lebih jalan ngelongi. Ya sudah Bapak Ibu kita bismillah pelan-pelan yang bisa, yang penting ukhuwah terjaga dengan begitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita kalau karena perintahnya itu wa'tasimu bihablillah, kita harus bersatu wala tafarraqu, jangan terpecah. Masalah kita itu bukan dengan saudara kita, bukan orang lain yang kadang-kadang lebih besar masalahnya, tapi kita malah nggak ngerti. Kadang-kadang bisa rangkulan orang-orang lain, yang malah ada seorang bulan karo kancane. Nah ini yang harus kemudian kita jaga, kita pelihara, sehingga kemudian alhamdulillah semangat bermuhammadiyah untuk membuat kemakmuran semua bisa diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Quran dibaca, kalau perlu qiraah, renungkan maknanya. Qiraah itu ya kira-kira kayak baca novel gitu. Novel dibuka halaman demi halaman, meneng mulutnya, matanya manteng, pikiran fokus, tiba-tiba ting deleber. Kita pun enggak kok sampai nangis. Ya Allah, ceritanya ngeri. Luar biasa. Coba kalau kita baca Quran sampai bisa level begitu, dahsyat. Pegang Quran meneng baik sesuai nangis. Nopo enggak? Raiso moco. Oh, ini masalahnya. Terus yang kenapa Allah baca, ya kan? Latihnya ada ustaz-ustaz yang pinter-pinter ngajari Quran, belajar baca. Iya. Baca ayat pertama ya Allah. Muhammadiyah sudah banyak memberikan kontribusi untuk saya. Apa yang harus saya berikan untuk Muhammadiyah? Ya. Oh, aku amanah tempat ini. Bismillah, mudah-mudahan bisa menjaga amanah dengan sebaik-baik. Nikmati perjalanan itu. Tetapi kemudian itu yang ketiga, wasyukru alal jazil waridho bil qalbi. Bisa gabung. Syukur terhadap nikmat yang menggembirakan, waridho bil qalbi, ridho dengan yang sedih. Maaf, pas di rumah, pas masuk pagi, sore nyiapin buka, neng omah maaf, pas masuk malam, neng omah iso nyiapin buka keluarga. Allahu Akbar, makanan lengkap, teh ada, sirup ada, panas ada, dingin ada, mendengar azan, alhamdulillah maghrib. Sesuk mangkat kerja, masuk pagi, pas pulang perjalanan macet, pas di tengah kemacetan mendengar azan. Allahu Akbar,
Inilah dahsyatnya orang puasa. Haus, lapar, pengen makan yang seger, yang enak, nggak ada apa-apa, hanya mendengar azan masih bisa berkata, alhamdulillah. Tidak ada orang poso rumahan di lori ada. Allah, kok ambil tidak ada. Semua senang. Meskipun nggak ada makan. Loh begitu loh Pak. Kita itu maaf hidup kadang-kadang yang kita inginkan tidak kita dapatkan, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Pengennya promosi, dapatnya mutasi. Kerja itu menurut. Ya. Pengennya menjadi pegawai negeri, akhirnya malah menjadi pegawai ngeri. Ya. Kita tahu bahwa semua orang itu pengen yang terbaik, pengen ini itu. Ya. Makanya Bapak Ibu, ya maaf saya karena Mama juga mengelola sekolah-sekolah. Kita itu sampai nggak bisa menahan guru-guru yang daftar P3K. Karena secara manusiawi setiap orang ingin perbaikan keluarganya, perbaikan ekonominya, kan begitu tuh. Iya. Akhirnya Bismillah asal nanggung daftar, koyen ra ketemu balik Bismillah. Sampai kita akhirnya begitu. Karena maaf kita nggak bisa, belum bisa memberi seperti harapan dia. Karena memang hidup kayak begitu itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangankan pekerjaan, pangkat, jabatan itu melibatkan banyak orang. Maaf, yang penentunya kita saja, istri kita, suami kita, itu yang milik kita. Seiring waktu belum tentu seperti harapan kita. Betul? Saya mau tanya tapi kalau saya dijawab, apakah istri kita, suami kita hari ini persis harapan kita dulu ketika menikah? Rasanya para masalah. Iya, maksud ini mengasah guru. Sing lanang ning masa cerita kurungu jawab, kowe meleset aku blondrok iki ra. Mohon maaf, biasa saja, hidup ya begitu itu. Ya kan? Kadang-kadang ketemu kepala ruang yang seperti mau kita, kan gitu kan? Kadang-kadang ketemu kepala ruang sing jengkel ke. Ono sing perangkat yang setan misalnya gitu. Ada yang pendiam lo itu hidup. Iya. Maka supaya nyaman, maaf, hiduplah seperti orang sholat berjamaah. Enak mana imam dan makmum? Bergantung yang menikmati. Makmum paling belakang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulai pengsanggah sebelah. Barisan pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah saya berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah. Ya Allah. Pak Tua berbicara melindungi. Maaf itu semakin ke depan posisinya semakin besar tanggung. Jangan hanya melihat enaknya orang lain. Setiap kita melihat nikmat orang lain pasti masalah. Dulu kok ngawur. Ya Allah. Dulu karo banding orang itu masalah. Ya Allah. Nikah 5 tahun gak alhamdulillah. Lah itu belum nikah malah alhamdulillah. Kan dulu orang ini menunjuk. Jangan bandingkan begitu. Maaf, ini kan contoh ekstrimnya. Maksud saya, ya Allah, aku mengkini bertahun-tahun kok pangkatku saya mengkini baik, lalu saya hanya kok ngomong itu kan? Wah, kita ngomong kayak gitu. Ya kan? Begitu kan? Ya Allah, malah coba terus batin. Pokok mertua itu Muhammadiyah ya. Jadi doa kan begitu. Karena sekali membandingkan kita akan nyari masalah. Yakin hidup gak nyaman. Di Semarang itu kok belum ada, maaf Mbak, Mas, ada tetangga baru, suami istri, suaminya nyetir, istri di sebelahnya, sampai rumah, suaminya turun, maaf, mumpung di mobil, bukakan pintu untuk istrinya, buka ke lawang mobil. Tetangga sebelah gemun, ya Allah, bujuku setianya kaya ngono ya, rakyat bujuku belas. Bujuku aku mengganjel banyak. Konabali, salah seneng, sedih klakson, buku silang.
bojone jeneng nek dhewe. Suwe-suwe ra betah akhirnya takon, Mbak, dengan nikah sudah lama, sudah bujumu kok setianya ra karuan. Setiap pun maksudnya, tak belum tak lama mobil jenengan. Ya Allah, ini bukan setia. Lah nopo mobilku lamanya rusak. Ra iso dibuka kon jero. Setiap yang bener. Maaf itu namanya jangan bayang melalui kerupuk sing disawah ayam sing makroni remo, maka nikmati yang Allah akan makmum begitu. Wah nak imam itu nanti imam makmum kena meneng-meneng imam mikir surat berikutnya, ya kan? Direktur mikir surat berikutnya. Ya si jebul banget bisa Allah imam anak itu gitu ya maaf kata Yasin kira-kira kan apakah BPH apakah direktur yang membuat target yang tinggi, apa kemudian kalau baca yang pendek semua makmum senang? Belum tentu. Inna awqana kal'asar semburi batin wina orang kreatif bias menurut jalannya akeh kan betul berat Pak hidup itu kalau kemudian cara pikirnya begitu. Maka bismillah, beda posisi satu visi, beda barisan satu tujuan. Saya ulangi, di rumah sakit ini Bapak Ibu, saya tekankan maaf baik kepada direksi, jajaran manajemen sampai staf yang paling bawah, saya katakan beda barisan satu tujuan, beda posisi satu visi untuk tujuan yang sama, goal yang sama untuk kemakmuran untuk semua melalui amal usaha bergaya bernama rumah sakit. Insya Allah, maaf karena dosa kita itu kakian Pak. Jujur, dosa kita itu banyak. Kita ingin belajar, mohon maaf. Kalau kepada Allah, dosa bertumpuk, Allah bisa menghapus dengan satu kebaikan. Ya kan? Pernah dengar kan kisah maaf wanita nakal masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Ini maknanya dalam ya, waktu kita ngomong ya, terus rumah, bawa busa, baru bawa kiri. Kalau mas bawa lagi, betul jangan nanti kiri yang betul sekarang ini. Maksud saya apa itu? Kalau memberi minum anjing yang kehausan saja bisa menyebabkan dosa yang ampuni dan dia bisa masuk surga, apatah lagi kita bekerja di rumah sakit melayani masyarakat yang dengan pelayanan kita orang bismillah dengan izin Allah sembuh dari sakitnya, keluarga dari kekhawatiran menjadi bahagia. Mudah-mudahan cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Jadi bekerja di rumah sakit itu ibadah sekaligus mengumpulkan dosa-dosa kita, kebaikan kita kepada keluarga pasien, kepada pasien. Mudah-mudahan dari situ Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga semangat melayani tinggi, sehingga tak mengeluh sepi muni ya Allah rumah sakit badan rame ya Allah rasa yang biasa. Dan terus sekarang maka Bapak Ibu Islam puncaknya yang terakhir namanya wal istiqdad biyaumir rahim, bersiap siaga menyambut hari yang sangat panjang, yaitu hari setelah kita tidak ada, tapi kita tidak ngerti kapan tidak adanya. Maka persiapan yang terbaik adalah selalu berbuat baik kapanpun datangnya akhir hidup itu dalam keadaan baik. Itulah istiqomah di ujungnya husnul. Mudah-mudahan hadirnya Ramadan, puasa Ramadan bisa menjadi tempat berlatih kawal kodratullah agar kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yang bekerja bukan hanya karena pengawasan CCTV, tapi karena yakin dia itu Allah Subhanahu.
Kita tidak mengambil yang melangkah kita bukan karena takut kemenangan, tapi karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dan hibur diri dengan membaca Al-Quran. Kita hafal lagunya bukan untuk dihafal lagunya semata, hafal boleh, tapi justru melaksanakan isi yang kita nyanyikan itu. Buka Qurannya, ngaji bareng, adakan waktu, bisa kemudian mengkaji isi Al-Quran yang dengan itu kita bisa banyak berbuat kebaikan bersama. Tapi dalam bentuk kadang-kadang kita harus syukur, tapi kadang-kadang juga harus ridho. Karena bersyukur atas nikmat yang menyenangkan semua orang bisa, tapi ridho dari situasi yang seperti yang kita harapkan belum tentu mampu. Maka syukur ridho kita barengkan. Insya Allah Bapak Ibu, dengan gaji seberapapun, dengan nikmat seberapapun, kita bersyukur kepada Allah dan ridho jika kemudian tidak seperti yang kita harapkan. Maaf, apa yang menang hidup tidak selalu seperti harapan kita. Contoh paling gampang sebelum saya tutup, jalan macet. Kita ridho ya macet, tidak ridho yang tetap. Begitu maju, abang jengkel tidak membuka lampu menjadi hijau. Maaf, ibu, bapak, mas, mbak, tiba-tiba oleh kebijakan manajemen dipindahkan. Jengkel percuma karena tetap mangkat. Terus waktu wangi nekat kesannya busuk. Tidak ini, aku tetap begini. Gak bisa ridho. Karena apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Begitu hijau maju menang, abang menang. Apalagi beberapa lampu merah ada angkanya. Ya Allah, 100. Begitu nolnya sama-sama. Tekan sudah jadi mati. Maaf, 100 detik buat itu 100 detik buat tinggalnya tetap 100 detik. Tapi perhatikan, dinikmati ngerti-ngerti hijau, dihitung stres rasanya nggak hijau. Bekerja di rumah sakit, kita nikmati ngerti-ngerti sore, tidak dinikmati rasanya nggak sore. Ngaji dinikmati ngerti-ngerti rampung, tapi kalau dia nggak menikmati rasanya orang barbar. Itu begitu hijau maju meneh, pas merah berhenti di seberang jalan ada papan reklame. Ya Allah, untungnya berhenti hijau mati yang merahnya cara Allah selamatkan kita, baru kita selalu banyak terjadi. Maka jangan sekali-kali sudut berada takdirnya Allah, karena Allah tidak pernah keliru membuat takdirnya, kita yang keliru memahaminya. Sehingga terus berbuat kebaikan di bagian manapun, di tempat dimanapun, maaf, dengan gaji yang Allah berikan melalui rumah sakit, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Yang terakhir, beristighfar di Yomil Rahim. Baik terus di rumah sakit ya baik, di kampung ya baik, di masyarakat ya baik, sehingga masyarakat sekitar juga akan ikut memuji. Balik dulu, si karyawan, si perawat, PKU, si mama dia kopinya nanti. Itu bagian dari dakwah. Kita nggak usah pernah ngomong, maaf mbak di rumah rasa mumpung gitu di rumah dia. Tidak harus begitu, tetapi ketika kita di kampung baik, kegiatan oke, hubungan masyarakat bagus, orang akan kemudian mbak misalnya terkunci tentang PKU Muhammadiyah. Itu bagian dari dakwah yang bisa kita lakukan. Yang ceramah biar Ustaz jangan cukup berperilaku baik saja. Sebab ceramah baik sing menentukan dari sopo. Kan begitu. Maka dengan kemampuan kita masing-masing, bismillah, mudah-mudahan kita terus baik sampai kemudian sampai kehidupan kita selesai. Amin ya rabbal alamin. Kesekian terima kasih. Cukup sekian kan? Mohon maaf kalau Bapak Presiden saya bicara tahu sesuatu tentang konsumen, tapi maaf kalau ngaji dengan anak muda itu kontrolnya susah. Kalau dengan orang tua ngeceknya gampang. Kalau ngaji dengan orang tua itu gampang.
Kita sesuai gampang, angker wis rondo, aku, nah, ya kenapa? Saya orang tua, kan? Kami orang tua itu sudah begitu. Ya, ayatnya roh satu tuh, waman mu'amirhu menakisuhil, tambah umur kemampuan fisiknya semakin berkurang, maka sabarlah, nggak usah kemudian jadi emosi. Demikian Bapak Ibu sekalian, buah nangka, buah apel, buah semangka, buah rangka, itulah nama-nama Bapak Ibu. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.